Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebumen. Tuhan Allah senantiasa mengerti perjalanan hidup kita. Saat kita harus menghadapi masa-masa yang berat, Ia menyediakan dirinya untuk kita andalkan. Dengan lembut Ia memanggil kita untuk semakin dekat dan bersandar padanya. Marilah kita mulai ibadah kita dengan merespon panggilan Allah seraya menaikkan pujian Kidung Jemaat 353 bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan bagi kita datangnya adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan ini kita akan mendasarkan ibadah kita seperti yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkekurangan suatu
apapun. Demikian firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Dan tema yang akan kita bahas dalam ibadah kita yaitu ketabahan dalam berharap. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami yang sesungguhnya tidaklah sempurna. Kami tidak luput dari cacat celah. Kami tidak luput dari pelanggaran dan dosa. Saat ini ya Bapa, kami memohon akan kasih-Mu. Kami memohon akan pengampunan-Mu. Dan biarlah Engkau berkenan mengulurkan tangan kasih-Mu kepada kami. Jamahlah kami, bersihkanlah kami, sehingga kami boleh menjadi baru seturut dengan kehendak-Mu. Dan Engkau layakkan kami untuk kami boleh bersekutu dengan-Mu di dalam kekudusan-Mu. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dan juga menikmati akan firman-Mu. Bapa, dengarlah permohonan doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi setiap kita yang mau merendahkan hati, menyesal akan segala dosa dan kesalahannya, serta memohon pengampunan dari Tuhan, sekarang terimalah berita sukacita, berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 35 ayat yang keempat, yang menyatakan kepada kita demikian. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita berdoa, memohon pimpinan penyertaan Tuhan saat kita akan membaca dan menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami siap untuk menyambut firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka telinga kami untuk Engkau. Nyatakanlah kepada kami kehendak-Mu, dan buatlah kami dapat memahami dan mengertinya dengan baik, dengan benar, dan dengan jelas. Dan pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan kali ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita nikmati bersama dinyatakan di dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di hadapan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau taat dan setia menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suka dan duka pasti kita hadapi di dalam kehidupan ini. Suka dan duka mewarnai hidup kita silih berganti. Ketika kita menjalani hidup ini, kita pasti akan berjumpa dengan dua hal itu. Kalau kita disuruh memilih, mana yang kita pilih? Pasti kita akan lebih memilih hidup di dalam suka. Kita berharap bahwa hidup ini semakin hari akan menjadi semakin bahagia. Kita penuh dengan sukacita. Ketika kita menjalani hidup ini,
kita punya dambaan bahwa hidup bahagia akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, berharap saat kita bahagia, berharap saat kita ada dalam sukacita, pasti tidak masalah. Kita punya harapan, tapi kita sedang dipenuhi dengan sukacita. Misalnya, ketika usaha kita sedang ramai, toko kita laris, kita berharap bahwa besok kita akan lebih laris, lebih ramai lagi. Ini pasti menyenangkan. Tetapi sebaliknya, berharap ketika kita sedang ada di dalam kedukaan, pasti ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita ada di dalam kegagalan, ketika kita sedang dalam keterpurukan, kita menanti akan perubahan kehidupan. Pasti ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita menghadapi kedukaan, ketika kita menghadapi keterpurukan, untuk kita bisa tahan dalam berharap, dibutuhkan ketabahan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam ketabahan memang tidak mudah. Ada seorang ahli yang bernama Paul G. Stolz. Dia mencoba merumuskan atau menghadirkan teori tentang kecerdasan ketabahan. Dia membagi kecerdasan dalam ketabahan itu dalam 3 bagian. Dia mengatakan yang pertama itu adalah orang yang ketika menghadapi ketabahan, ia menjadi quieters. Orang yang diam, orang yang berhenti untuk melanjutkan kehidupan. Artinya, kelompok yang pertama ini, dia adalah orang-orang yang ketika kesulitan datang, ya sudah, dia berserah atau ia menyerah terhadap keadaan itu. Kelompok yang kedua, menurut teorinya dia istilahkan dengan kelompok campers. Seakan-akan kelompok kedua ini orang yang sedang berada dalam kemah. Mereka para orang-orang yang berkemah. Digambarkan bahwa kelompok yang kedua ini, mereka puas dengan apa yang sudah ia capai. Apa yang sudah ia dapatkan di dalam perjalanan hidup itu, dia sudah puas. Okelah, kalau saya menghadapi tantangan, persoalan, kesulitan, ya enggak apa-apa. Saya sudah puas dengan apa yang saya dapatkan. Kelompok yang ketiga, dia istilahkan dengan kelompok climbers. Pendaki. Kelompok yang ketiga ini menggambarkan orang-orang yang mampu terus menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan itu untuk berharap,
menjadikan hidup itu semakin baik. Kelompok climbers dikatakan kesulitan itu justru dijadikan kesempatan untuk dia semakin mendapatkan kualitas hidup yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu teori yang disampaikan oleh Stolz tentang kecerdasan ketabahan. Memang dalam situasi pandemi saat ini, teori ini menjadi tren. Dulu ada istilah inteligensi quotient, kecerdasan intelektual. Kemudian ada emotional quotient, kecerdasan emosi. Kemudian ada spiritual quotient, kecerdasan dalam spiritual. Tapi memang kalau kita pikir, orang yang cerdas, orang yang mampu berpikir strategis, mereka yang bisa menata kehidupan dengan baik, bahkan orang yang mempunyai spiritual yang meyakinkan pun, ketika ia berhadapan dengan kenyataan yang penuh dengan kesulitan, bahkan seakan-akan ketika ia tidak berdaya menghadapi kesulitan itu, semua ini akan menjadi tidak berarti. Ketabahan itu yang justru dibutuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan kita pada saat ini, kita bertemu dengan kisah Tuhan Yesus yang ketika ia mencoba menghindari orang-orang Farisi, sehabis berdebat, ia menyeberang danau meninggalkan orang banyak dan orang-orang Farisi. Ia ingin supaya pengasingannya dari orang-orang yang berseteru dengan dia bisa mendapatkan ketenangan. Sampailah Yesus di dalam bacaan kita di sebuah tempat atau di daerah Tirus. Daerah Tirus ini sebenarnya daerah orang non-Yahudi. Daerah Tirus itu adalah boleh dikatakan wilayah asing. Ini menarik kalau kita mencoba memahami. Ternyata perjalanan Yesus bukan hanya di negara atau di wilayahnya semata. Pelayanan perjalanan Yesus juga sampai ke negara asing atau ke wilayah asing. Wilayah non-Yahudi. Tepatnya ini adalah wilayah orang Yunani. Tetapi yang menarik, dikatakan bahwa ada seorang perempuan Siro-Fenisia. Seorang Siro-Fenisia sejatinya bukanlah orang Yunani. Tetapi ia tinggal di daerah yang berbudaya Yunani. Ia bukan orang Yunani, tapi tinggal di daerah yang berbudaya Yunani. Di wilayah Yunani. Kalau kita memahami apa yang terjadi dengan perempuan Siro-Fenisia yang berada di daerah Yunani ini, dia sesungguhnya adalah orang asing di negara asing. Sekarang dia berjumpa dengan Yesus yang adalah orang asing dari negara asing, orang Yahudi. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi pergumulan dari perempuan Siro-Fenisia ini? Dikatakan ia datang kepada Yesus
Bahkan dalam Injil Matius dikatakan ia tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Ia memohon kepada Yesus yang orang asing, berasal dari negara asing, berada di tempat asing. Ia berharap bahwa anaknya perempuan yang saat itu sedang kerasukan setan mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Bagi perempuan Siro Venesia ini, cerita tentang Yesus sebagai seorang yang mampu menyembuhkan dengan penuh kuasa, pasti pernah ia dengar. Sehingga ia sangat berharap kalau ia bisa menemui Yesus, ia berseru memohon kepada Yesus, anaknya perempuan yang kerasukan roh jahat akan dapat tersembuhkan. Ia mempunyai harapan yang besar kepada Yesus untuk mendapatkan kesembuhan bagi anaknya. Tetapi apa yang terjadi ketika ia berseru kepada Yesus? Di hadapan Yesus, ia memohon supaya anaknya disembuhkan. Yesus justru mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kata-kata ini dinyatakan di dalam masyarakat Indonesia, apalagi dalam budaya Jawa, kata-kata ini akan terasa sangat kasar. Yesus seakan-akan menyamakan, atau katakanlah Yesus mengumpamakan orang perempuan Siro Venesia ini yang adalah asing dari bangsanya, asing dari negerinya, asing dari jenis kelaminnya, seperti anjing. Pernyataan ini bagi orang Yahudi yang tidak biasa hidup dengan anjing, pasti itu juga budaya yang kasar. Orang Yahudi punya budaya tidak hidup bersama anjing. Anjing itu dinyatakan sebagai binatang yang najis. Tapi memang berbeda bagi orang Yunani. Orang Yunani biasa hidup bersama dengan anjing. Anjing dimungkinkan untuk tinggal bersama dengan pemiliknya dalam satu rumah. Bapak, Ibu dan Saudara, apapun yang menjadi budaya pada saat itu, pernyataan Yesus yang lebih mengutamakan roti untuk anak daripada roti untuk anjing. Ini adalah pernyataan yang bernada sangat merendahkan. Yang seakan-akan membuat perempuan Siro Venesia ini sudah tidak punya harapan lagi. Kamu itu seperti anjing. Lebih rendah dibandingkan dengan anak, bahkan dengan manusia. Bapak, Ibu dan Saudara, ketika mendapatkan tanggapan yang demikian, perempuan ini tidak menjadi putus asa. Bahkan di dalam Injil Matius, ketika perempuan ini berseru kepada Yesus, murid-murid Tuhan Yesus pun mengusulkan kepada guru, biarlah mereka mengusir perempuan ini, sebab ia berteriak-teriak. Tapi perempuan ini tetap maju, berseru kepada Yesus dan memohon
akan kuasa Yesus. Yang menarik, dalam pernyataan Yesus yang saya katakan tadi, merendahkan, perempuan ini justru mempunyai kata-kata yang lebih tajam. Benar Tuhan. Tetapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari anak-anak. Perempuan ini masih mempunyai keyakinan bahwa ada harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Karena anjing yang ada di bawah meja itu pun masih bisa makan remah-remah yang jatuh dari mulut ataupun tangan anak-anak yang memakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernyataan perempuan ini di hadapan Tuhan Yesus, ini adalah pernyataan yang sungguh-sungguh tahan uji. Ia memiliki ketabahan sekalipun menghadapi tantangan, sekalipun ia menghadapi kesulitan dalam kedukaan karena anaknya yang sedang sakit. Ia yakin Yesus akan menyembuhkan. Bahkan ketika orang mungkin berpikir sudah tidak ada harapan, ia yakin ada harapan bagi anaknya. Bapak, Ibu, Saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan, justru ketika itu terjadi, Yesus melihat bahwa iman, kepercayaan perempuan ini kepada Yesus itu sungguh luar biasa. Sikap perempuan ini di mata Yesus menunjukkan bahwa ia mau mempercayakan diri, bahkan mempercayakan keselamatan anaknya kepada Yesus. Dan Yesus mau menolong perempuan ini. Dan anaknya perempuan yang kerasukan roh jahat dinyatakan sembuh. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang seperti ini, iman yang ditunjukkan dengan perbuatan, iman yang disertai dengan ketabahan, sekalipun kesulitan, sekalipun tantangan ia hadapi. Ini yang membawa kemenangan. Dan benar, ketika perempuan ini pulang ke rumahnya, dikatakan anaknya sudah berbaring di atas tempat tidur. Dan roh jahat yang ada padanya sudah tidak ada lagi. Perempuan ini menang. Justru karena ia memiliki ketabahan dalam beriman yang luar biasa. Roh jahat yang ada pada anaknya tersingkirkan oleh karena kuasa Yesus yang ia yakini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mengikuti teori Stolz tadi, perempuan Siro-Fenisia ini, kalau diterapkan dalam teori Stolz, dia termasuk kelompok climbers. Dia orang yang berani bertahan. Bahkan ia menggunakan kesulitan yang dihadapi untuk mendapatkan kesempatan, kebaikan, bahkan kemenangan di dalam kehidupannya. Menghadapi kesulitan,
dalam keadaan keterasingan, dalam keadaan yang tidak berdaya, tidak mudah. Tapi ketika kita mampu bertahan, ketika kita memiliki ketabahan dalam menghadapi semua itu, kemenangan yang akan menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan menyerah, kita harus tabah berharap. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi pandemi saat ini, saya juga berharap supaya pandemi ini cepat berlalu. Secara jujur, saya juga menghadapi banyak tantangan ketika gereja tidak dapat digunakan. Bahkan gereja kita sempat dikarantina. Tidak boleh digunakan, bahkan tidak boleh untuk dimasuki. Pelayanan terkendala. Perjumpaan dengan jemaat tidak bisa dilaksanakan. Bahkan ketika saya mendengar satu persatu anggota jemaat terpapar COVID-19, saya merasa sedih. Bahkan ketika saya mendengar berita duka, ada jemaat yang meninggal. Kepedihan itu semakin sulit. Mungkin saat itu saya masih mengatakan, itu jemaat orang lain. Tapi ketika saya mendengar berita adik saya juga terpapar COVID-19, saya menjadi ragu-ragu. Harapan saya menjadi, apakah saya akan mampu melewati situasi ini? Bahkan ketika suami keponakan saya meninggal dunia, apa yang saya hadapi dalam kenyataan kehidupan ini bukan sesuatu yang mudah. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah yang akan kita lakukan di tengah-tengah kenyataan yang demikian? Apakah kita kemudian akan kehilangan harapan ketika kita menghadapi kesulitan demi kesulitan? Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita diajak untuk belajar pada seorang perempuan, Syro Fenisia. Dia yang terasing dalam skalanya. Dia yang menghadapi kesulitan besar karena anaknya perempuan dirasuk setan. Ia di hadapan Tuhan Yesus juga mendapatkan kesulitan. Tapi ketabahan yang ia miliki itu membawa kemenangan dalam hidupnya. Mari saudara, teladani perempuan Syro Fenisia ini ketika kita harus berharap di tengah-tengah kehidupan ini. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, seringkali di dalam kehidupan kami, kesulitan, tantangan, halangan, dan rintangan membuat kami tidak berdaya, bahkan membuat kami kehilangan harapan. Sering juga apa yang Engkau firmankan membuat kami juga menghadapi kenyataan yang tidak mampu untuk kami lakukan. Ketika penderitaan, kedukaan, bahkan kematian kami saksikan di dalam kenyataan kehidupan ini, seringkali kami nyaris kehilangan harapan. Namun saat ini firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami. Justru ketika Engkau perhadapkan kami dengan seorang perempuan dari Siro-Fenisia. Ia seorang perempuan yang harus menghadapi kesulitan, tantangan. Bahkan ketika ia menghadap Engkau sekalipun, ia menghadapi cobaan. Namun ketika ia bertahan, Engkau menyatakan imannya telah menyelamatkannya. Anaknya yang kerasukan setan boleh disembuhkan. Bapa, biarlah firman-Mu yang telah kami dengar mampu menguatkan kami ketika kami menghadapi kenyataan kehidupan ini. Dan biarlah Engkau menolong kami untuk terus bertahan, tabah dalam berpengharapan. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai macam kesulitan kehidupan. Biarlah Engkau juga memberikan harapan kepada mereka, sehingga mereka tidak menjadi putus asa. Mereka menyerah terhadap keadaan, tetapi mereka boleh yakin bahwa Engkau Tuhan yang punya kuasa. Engkau adalah Tuhan yang tetap dapat kami harapkan. Dan Engkau adalah Tuhan yang mengaruniakan kemenangan kepada orang-orang yang
tetap bertahan di dalam iman. Kami berdoa ya Bapa, untuk anak-anak kami yang sedang belajar, baik TK, SD, SMP, SMA, maupun di universitas. Ketika mereka juga menghadapi kesulitan dalam proses belajar mereka karena keadaan. Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau juga karuniakan ketabahan atas mereka, sehingga situasi sulit yang mereka alami tidak membuat mereka kemudian berhenti untuk belajar, melainkan mereka tetap mempunyai semangat menghadapi kesulitan yang ada, dan mereka mampu terus menyerap akan ilmu yang harusnya mereka miliki. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, ataupun yang dirawat di rumah. Mereka yang dalam masa pemulihan, pada masa penyembuhan. Bapa, kiranya kasih-Mu semakin Engkau nyatakan atas mereka, sehingga dalam waktu yang tidak lama, mereka boleh kembali sehat. Kami berdoa ya Bapa, untuk pelayanan-pelayanan gereja yang dilakukan secara daring. Kiranya Engkau mau memberkati setiap pelayanan yang ada, untuk semakin menguatkan iman jemaat-Mu. Dan biarlah mereka semua boleh merasakan akan kasih Tuhan yang tetap Engkau curahkan kepada mereka. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Mampukanlah para pejabat aparat di negara ini mengambil keputusan yang tepat, sehingga bangsa ini akan dapat berkembang, bertumbuh semakin baik. Kiranya pandemi yang melanda negeri ini akan dapat segera teratasi. Kami serahkan ya Bapa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403 bait 1 dan 2, Hujan berkat kan tercurah.
Bapak Ibu, marilah kita membawa persembahan ini dengan berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas berkat karunia yang Kau limpahkan bagi kami berupa rezeki, kesehatan, dan semua yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini ya Bapa, dengan rasa ungkapan syukur, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima, menyucikan, dan mengkuduskan persembahan kami ini. Biarlah Bapa, persembahan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hidup yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Ini juga badai hati ditenangkannya. Dia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.